Iya, selamat malam saudara semua. Kita secara rutin mengadakan pertemuan seminar kesehatan untuk memberi wawasan tentang kondisi kesehatan kita. Berbagai topik sudah kita bahas selama ini, dan malam hari ini kita mau membahas topik tentang saraf kejepit. Saraf kejepit atau seringkali disebut HNP, singkatan dari hernia nucleus pulposus, itu satu kondisi di mana bantalan antar tulang belakang yang lembut seperti agar-agar menonjol sehingga menekan saraf di sekitarnya. Nah, biasanya HNP atau saraf kejepit ini terjadi di dua bagian tulang belakang, yaitu di punggung bawah dan di leher. Seperti kita ketahui, tulang belakang itu terdiri dari beberapa deret luas tulang, yaitu pertama tulang leher, kemudian tulang punggung, kemudian pinggang, kemudian tulang ekor, dan tulang bokong. Nah, seperti ini, saudara. Ada 7 tulang leher, ada 12 tulang punggung, kemudian 5 tulang pinggang, kemudian tulang duduk, dan tulang ekor. Nah, NP itu diselubungi oleh serat jaringan yang sangat kuat. Seperti ini, saudara. Dan cakram yang biru-biru ini itu berfungsi sebagai shock breaker atau shock absorber. Jadi supaya antar tulang itu tidak berbenturan, di antara tulang belakang itu ada bantalannya. Ada bantalan yang seperti agar-agar yang lembut supaya itu menahan benturan antar tulang. Nah, ini berfungsi untuk pergerakan tulang, seperti menunduk, memutar, menengadah, dan sebagainya. Nah, ini bentuknya lebih jelas lagi. Ini tulang belakang. Kalau tulang itu padat seperti ini, saudara, tetapi kadang-kadang karena kurang kalsium, itu tulang itu menjadi keropos sehingga mulai berongga-rongga seperti ini. Dan di antara tulang-tulang ini, supaya tidak berbenturan, Tuhan taruh bantalan di tengah-tengahnya. Seperti agar-agar yang lembut tapi kuat sekali, supaya tulang itu tidak langsung berbenturan dengan tulang satunya lagi. Dan dia menahan supaya tidak terjadi benturan. Lalu ada matchpin yang menghubungkan otak dengan organ-organ tubuh bagian bawah. Sumsum tulang belakang terletak di belakang cakram. Bila kekuatan cakram itu melemah, berisiko terjadi robekan atau pecah pada annulus fibrosus, sehingga akibatnya menjadi saraf kejepit atau HNP itu. Apa saraf spinal itu? Sistem saraf yang keluar dari sumsum tulang belakang yang terbentang mulai leher sampai pinggang. Jadi di antara tulang leher sampai tulang pinggang kita, itu ada saraf-saraf yang sangat sensitif yang memberikan sinyal-sinyal rasa sakit, dingin, panas, dan sebagainya. Nah, sistem saraf itu fungsinya memberikan jalur gerak refleks. Jadi supaya kita bisa berantisipasi terhadap gangguan tertentu atau ada aksi tertentu, itu ada
saraf refleks di situ. Nah, HNP itu dapat terjadi pada seluruh ruas. Tetapi biasanya itu terjadi pada tulang leher dan tulang pinggang. Daerah yang terasa nyeri, itu ada saraf-saraf tadi, dan kalau kejepit menimbulkan rasa nyeri, itu tergantung di mana saraf itu terjepit. Bisa di leher, bisa di pinggang, atau di bagian lain. Jika terjadi di bagian tulang leher, kemudian nyeri itu bisa menjalar ke bahu dan pundak, dan bisa menyebabkan sakit kepala, pusing sebelah, atau disebut migrain. Apakah saraf kejepit itu? Saraf kejepit adalah kondisi ketika bantalan atau cakram di antara tulang belakang, itu bantalan tadi nih saudara, itu keluar dari posisi semula dan menjepit saraf-saraf ini. Menjepit saraf-saraf yang berada di belakangnya. Dan ini menyebabkan rasa nyeri. Ini gangguan yang terjadi akibat penonjolan bantalan di cakram antar ruas tulang belakang tadi. Karena bantalan lunak, bila mengalami tekanan, berpotensi pecah, sehingga terjadi penyempitan dan terjepitnya saraf pada jalur tulang belakang tadi. Nah, apa yang menyebabkan? Secara pastinya disebutkan tidak diketahui secara pasti atau disebut causa ignota. Kalau dokter tidak tahu penyebab utamanya, mereka katakan ini causa ignota. Sesuatu yang penyebabnya yang jelas belum diketahui. Seperti kanker, saudara, dokter masih menyelidiki apa sih penyebab kanker sebenarnya. Nah, HNP ini juga ada beberapa penyebab, tetapi secara pasti belum diketahui. Dan cedera ini merobek annulus fibrosus, sehingga menyebabkan rasa nyeri. Nah, biasanya penyebab HNP itu karena gerakan yang salah. Nanti kita lihat apa sih gerakan yang salah yang seringkali menimbulkan saraf kejepit itu. Yang berikutnya, sering memikul beban berat di atas kemampuan kita. Seperti kuli-kuli yang memanggul karung-karung beras atau beban yang berat itu di punggungnya berlebihan, itu kadang-kadang bisa menyebabkan bantalan itu robek dan menyebabkan saraf kejepit. Lalu penyebab lain itu kebiasaan atau sikap duduk yang keliru bertahun-tahun. Misalnya mengangkat benda yang berat, saudara cuma membungkuk, kemudian benda itu diangkat ke atas. Nah, kalau benda itu terlalu berat, itu bisa berisiko menyebabkan bantalan itu bergeser dan robek. Jadi hati-hati saudara, kalau saudara mengangkat benda yang agak berat, saudara harus jongkok dulu, baru diangkat sambil berdiri. Jangan membungkuk dan diangkat. Nah, kebiasaan dan sikap tubuh yang keliru ini kadang-kadang bisa menyebabkan saraf kejepit. Demikian juga kalau seseorang jatuh terduduk. Seperti ayah teman saya, dia sedang memperbaiki genteng, tiba-tiba terpleset, dan dia jatuh, terduduk, dan kebetulan kena tulang ekornya, saudara. Nah, saat itu cuma terasa nyeri sebentar, tapi kemudian rasa sakit itu tidak terasa. Jadi dia tidak menganggap ini luka yang serius, dan dia biarkan saja. Setelah beberapa tahun lewat, nyeri itu makin bertambah, dan suatu kali
ketika dia sedang berjalan-jalan, tiba-tiba dia terbatuk-batuk, dan kemudian nggak bisa menggerakkan badannya, sehingga harus diangkat orang untuk dibawa pulang ke rumahnya. Sejak saat itu, dia mulai terganggu, nggak bisa menggerakkan anggota badannya, susah untuk berjalan, susah untuk melakukan aktivitas apa-apa, dan akhirnya cuma terbaring di tempat tidur. Ini karena pernah terjatuh dan terkena tulang ekornya. Nah, penyebabnya itu bisa macam-macam. Gerakan yang salah tadi, saudara, kemudian sering membawa beban berat pada masa pertumbuhan. Termasuk anak-anak itu kalau membawa tas punggung terlalu berlebih karena buku-buku sekolah terlalu banyak, itu bisa menyebabkan gangguan saraf kejepit atau kesleo dan macam-macam. Lalu kemudian kebiasaan sikap tubuh yang salah selama bertahun-tahun. Kemudian jatuh pada posisi membungkuk atau pada tulang ekor. Dan berikutnya stres fisik akibat angkat beban berat dalam posisi membungkuk. Nah, posisi duduk saat kerja ini juga bisa menentukan kita terkena saraf kejepit seperti Bapak ini, atau posisi duduk saat mengemudi. Bekerja di kantor 8-10 jam dengan posisi duduk yang salah, dalam kurun waktu yang lama itu bisa berisiko mencederai pinggang. Demikian juga saat menyetir mobil yang lama, saudara. Lalu menggendong anak, kemudian mengambil barang dari lantai. Nah, pemicunya selain tadi posisi duduk atau posisi jatuh, kebiasaan, pemicu HNP itu biasanya kalau seseorang kelebihan berat badan. Jadi kalau beratnya berlebih itu memperparah kondisi. Lalu postur tubuh tidak pada posisi yang benar. Dan gaya hidup yang kurang sehat atau malas bergerak, malas senam, dan malas berolahraga. Lalu tekanan pada tulang punggung, kelainan pada tulang punggung, dan juga genetik dari orang tua ada kelainan, itu diwariskan pada anak, sehingga mungkin tulangnya mengalami masalah pada bantalan lehernya, bantalan antar tulang belakangnya. Lalu gerakan tiba-tiba dan bertenaga memindahkan gaya, itu juga bisa menyebabkan cedera. Ini saudara seperti ini, juga termasuk merokok, dan pekerjaan yang sering angkat berat. Gejala awalnya biasanya nyeri berat di punggung, pinggang, dan bokong. Jadi ini saraf-sarafnya saudara karena terjepit, menimbulkan rasa nyeri, dan itu merambat ke punggung, ke pinggang, maupun bokong kita. Nah, kalau sampai itu dibiarkan berlama-lama, itu bisa kadang-kadang menyebabkan kelumpuhan. Tulang pinggang itu ada 5 ruas. Tulang pinggang itu dinamakan lumbar, dan biasanya dokter akan mengatakan itu terjepit di tulang pinggang yang mana? 1, 2, 3, 4, atau 5. Nah, kalau pada laki-laki itu bisa menyebabkan impotensi dan nyeri yang tajam. Lalu bisa mengganggu gerakan, melemahkan refleks. Duduk salah, berdiri salah. Saya punya teman di Bogor yang terkena saraf kejepit, saudara. Akibatnya dia nggak bisa duduk berlama-lama. Kalau sudah lebih dari setengah jam, seluruh tubuhnya sakit semua. Sehingga dia lebih sering berdiri supaya menghindari
sakit dan nyeri pada saat duduk berlama-lama. Dan karena rasa nyeri itu, dia sering sekali berlangganan tukang pijit. Seminggu minimal 2 kali untuk dipijit supaya mengurangi rasa nyerinya itu. Nah, kalau terjadi pada tulang leher, itu menyulitkan gerakan pada tulang leher. Dan itu rasa nyeri bisa merambat ke bahu, ke pundak, atau sepanjang lengan dan jari tangan. Jadi dari leher, rasa nyeri bisa merambat. Lalu bisa terjadi baal, atau tidak ada rasa di leher sampai ujung tangan kita, jari-jari kita. Kalau pada pinggang, itu bisa menjalar ke seluruh bagian tubuh kita sampai ke kaki kita, sehingga kakinya menjadi lemah. Nah, seperti ini, saudara. Kalau pada lumbal atau pinggang, gejalanya seperti ini, kadang-kadang bisa kesemutan dari pinggang sampai kaki. Lalu kadang bisa nyeri saat membungkuk atau duduk berlama-lama. Lalu kalau leher, itu saat menggerakkan leher terasa sakit dan bisa menjalar di bahu dan sekitarnya. Lalu terjadi kesemutan juga. Nah, prosentasenya, saudara, itu 90 sampai 95% penyempitan atau saraf kejepit itu terjadi di tulang pinggang atau lumbal. Lumbal 1 sampai lumbal ke-5. 90 sampai 95%. Jadi mayoritas itu terjadi pada tulang pinggang, saudara. Lalu 6-8% itu terjadi pada tulang leher. 2 bagian ini yang paling sering terkena, dan yang lebih sering kena bagian pinggang. 1-2% itu di tulang punggung atau torak. Jadi kita melihat prosentasenya mayoritas itu di tulang pinggang, kemudian tulang leher. Baru bagian yang lain yang kecil sekali kemungkinannya. Nah, bagaimana cara mencegah supaya kita jangan terkena HNP, atau kalau mengalami HNP tidak terlalu membebani? Pertama, kita harus mencegah kelebihan berat, karena itu memberi beban tambahan pada ruas-ruas bantalan tulang belakang kita, dan juga pada lutut kita. Lalu duduk dengan posisi tubuh yang benar, harus tegak. Perhatikan posisi tubuh saat duduk, bergerak, atau mengangkat beban. Nah, selain itu, saudara, kita harus olahraga, senam, untuk menjaga kelenturan tubuh dan kekuatan otot, terutama tulang belakang. Kalau kita klik YouTube, saudara, kita akan bisa menemukan apa senam yang bagus untuk saraf kejepit. Jadi senam untuk saraf kejepit, ada banyak video-video di situ yang memperagakan senam untuk melatih kekuatan otot kita dan kelenturan tubuh kita. Nah, selain itu, untuk mencegah, jangan mengangkat beban berlebih, saudara. Kalau kita sering mengangkat pada satu sisi, itu usahakan dikurangi, jangan mengangkat terlalu banyak beban. Demikian juga anak-anak itu membawa tas ransel, sebaiknya ganti aja dengan tas yang bisa digeret gitu ya, ditarik, saudara, supaya tidak membebani tulang punggungnya. Nah, selain itu, yang tidak kalah penting, kita harus memperbaiki gizi atau nutrisi pada makanan kita. Karena sakit apapun, entah itu sakit ringan atau berat, saudara,
Kalau kita memperhatikan nilai gizi, masukkan gizi pada makanan kita, maka itu bisa membantu mempercepat proses kesembuhan kita. Kenapa di rumah sakit ada ahli gizi yang menakar nilai gizi pada makanan tertentu untuk penderita sakit tertentu? Alasannya karena gizi itu dibutuhkan untuk memperbaiki sel-sel atau organ tubuh yang rusak. Jadi kalau ahli gizi itu sudah menakar makanan, itu tujuannya untuk memperbaiki sel-sel yang rusak. Nah, pada saraf kejepit sama, saudara. Kalau kita mengalami gangguan saraf kejepit, kita harus memperbaiki nutrisi atau makanan yang kita konsumsi. Selain itu, yang bisa membantu saudara, olahraga berenang. Teman saya yang kena saraf kejepit seringkali dianjurkan untuk berenang. Lebih bagus lagi kalau berenang di air hangat. Karena dengan berenang, saudara, itu menggerakkan otot-otot, tetapi tidak membebani tulang belakangnya. Jadi, berenang dengan santai di air hangat itu sangat membantu meringankan gejala saraf kejepit ini. Saat berenang terjadi daya dorong dan gaya tarik, terutama pada ruas tulang belakang sehingga dapat memperbaiki posisi cakram. Itu karena bantalannya kadang-kadang pecah, itu menjepit sarafnya. Jadi kalau kita berenang ada tarikan pada ruas-ruas tulang, sehingga kadang-kadang bantalan itu bisa kembali ke posisi semula. Sehingga menjadi shock breaker lagi, saudara. Sehingga mencegah tidak menjepit sarafnya. Nah, bagi orang yang sakitnya sudah cukup parah, itu istirahat mutlak di tempat tidur dan jarang tidak banyak bergerak. Tetapi yang belum terlalu parah, justru kita harus senam atau berenang tadi. Dan teman saya yang biasa menangani saraf kejepit, dia menganjurkan bersepeda, saudara. Tidak terlalu berat, santai saja, tapi menggerakkan otot-otot pada kaki dan pinggangnya dan sebagainya. Jadi bersepeda secara santai. Olahraga itu akan memperkuat ototnya dan bisa membantu memulihkan posisi tulang dan bantalan lehernya. Tetapi itu untuk yang belum berat, saudara. Kalau sudah berat, memang harus lebih berhati-hati, istirahat di tempat tidur, supaya itu tidak menyebabkan nyeri lebih banyak. Kalau mau senam, senam yang tepat, saudara. Pilih yang tidak terlalu berat. Lalu kadang dibutuhkan terapi obat-obatan medis, saudara, farmakologis, untuk mengurangi rasa nyeri. Nah, ini salah satu gaya senam itu, saudara. Seperti ini, stretching untuk punggung yang sakit. Lalu kemudian juga posisi ini untuk menguatkan otot-ototnya. Tapi lebih bagus kalau lihat video itu nanti lebih jelas, saudara, senamnya. Nah, ini olahraga berenang, ini juga sangat membantu karena akan menyebabkan gaya dorong, gaya tarik, sehingga memperbaiki bentuk tulang punggungnya. Lebih bagus jika berenang di air hangat. Di Bandung ada, di Guci ada, atau di tempat-tempat lain yang ada pemandian air hangat. Atau kadang di hotel, itu kadang-kadang ada kolam jacuzzi atau kolam untuk berenang yang menyediakan air hangat. Ini bisa membantu pemulihan, mengurangi rasa nyeri. Nah, ini juga makanan dengan kandungan kalium, saudara, seperti aprikot, pisang, apokat,
3 macam buah itu saudara, aprikot, pisang, sama alpukat, kemudian kacang-kacangan, kentang, air kelapa muda itu dapat membantu mengembalikan keseimbangan fungsi saraf dan meredakan rasa nyeri. Jadi makanan-makanan ini penting saudara, biji-bijian dan buah-buahan tertentu seperti aprikot, pisang, alpukat, dan sebagainya. Makanan yang kayak kalsium, tadi kalium, pisang dan sebagainya saudara, yang kayak kalsium seperti susu, keju, yogurt saudara, lalu daun-daunan hijau seperti bayam, itu bisa membantu mengurangi rasa nyeri dan meningkatkan kesehatan Anda secara keseluruhan. Jadi bagi saudara yang mengalami saraf kejepit, selain kalium juga kalsium seperti susu, keju, yogurt, dan daun-daunan hijau seperti bayam. Nah, kita juga punya produk-produk yang bisa membantu meredakan gangguan saraf kejepit. Sudah ribuan orang, teman-teman yang pakai produk ini, dan mereka menceritakan ada banyak perkembangan yang mereka rasakan ketika memakai produk ini. Seperti teman saya tadi di Bogor, Pak Yunus, saudara, ketika saya temui, dia menceritakan sekarang dia duduk lama, nggak apa-apa, saudara. Kemudian rasa nyeri yang dia alami, yang membuat dia kemudian harus pijat seminggu 2 kali, sekarang nggak perlu pijat lagi, sehingga ketika ketemu tukang pijatnya, dia ditanya, Pak Yunus, kok lama nggak pijat, Pak? Jadi sudah mengalami kelegaan, rasa nyerinya sudah tidak terasa lagi. Nah, ini produk pertama yang bisa membantu saudara, namanya Kolostem. Ini produk yang bisa membantu meningkatkan produksi stem cell di sumsum tulang belakang kita. Kita minum 2 kapsul 1-3 kali sehari, terutama sehabis makan malam. Jadi kalau perlu tambah lagi makan pagi dan makan siang, tapi minimal makan malam 2 kapsul itu bisa membantu sumsum tulang belakang kita untuk produksi stem cell. Nah, apa sih stem cell itu? Stem cell itu adalah sel generik yang berputar ke seluruh tubuh kita. Kemudian ketika ada organ-organ tubuh atau sel kita yang rusak, itu akan digantikan stem cell ini. Jadi fungsinya tuh kayak montir yang mendiagnosa mana bagian-bagian onderdil mobil yang tidak berfungsi dengan baik, yang bermasalah diperbaiki atau diganti, saudara. Nah, stem cell ini fungsinya seperti itu. Dia memperbarui, memulihkan, dan meremajakan sel-sel kita. Bahan utamanya itu dari kolostrum yang mengandung growth factor atau faktor pertumbuhan yang sebenarnya ada pada setiap kita. Terutama ketika kita masih anak-anak, saudara, jumlah growth factor atau faktor pertumbuhan dan stem cell dalam tubuh kita itu sangat banyak. Makanya anak-anak itu daya tahan tubuh bagus, dan kalau sakit, patah tulang, atau sakit apa, pemulihannya cepat sekali. Tapi makin bertambah umur, kalau patah tulang, perbaikan lebih lama. Karena growth factor atau faktor pertumbuhan dan stem cell kita berkurang jumlahnya seiring dengan pertambahan umur kita. Nah, ini membantu untuk menunda proses penuaan. Jadi, satu produk untuk anti-aging dan memperbaiki organ-organ tubuh dan sel-sel yang rusak. Ada banyak bahan di dalamnya, kandungan utamanya adalah kolostrum sapi,
lalu ada ekstrak skullcap, ekstrak buah kurma, saudara. Saudara sepupu kita tuh sering mengagung-agungkan manfaat kurma, saudara. Karena memang kurma itu banyak sekali manfaatnya, memberikan energi sebagai antioksidan dan sebagainya. Lalu juga ada kurkuma atau kunyit, saudara, di dalam kolostem ini. Kunyit itu zat antioksidan yang sangat bagus, dan di Indonesia kita punya banyak kunyit yang fungsinya sebagai antioksidan yang sangat bagus. Lalu masih ada fukoidan, ini memperbaiki pencernaan kita dan lambung kita. Orang-orang yang sakit MAH seringkali sama dokter diberi obat namanya fukoidan. Nah, fukoidan ini ada di dalam kolostem untuk menyehatkan pencernaan dan perut kita. Jadi ada banyak bahan-bahan aktif di dalam kapsul kolostem ini yang bisa membantu untuk memperbaiki sel-sel kita, termasuk gangguan pada saraf kejepit. Berikutnya produk yang bagus, saudara, itu adalah kolostrum. Kolostrum itu mengandung growth factor, lalu mengandung imunoglobulin untuk meningkatkan kekebalan tubuh kita. Lalu ada mikroflora atau probiotik, itu bakteri baik yang membantu menyehatkan usus kita. Seringkali kesehatan kita itu ditentukan oleh kesehatan pencernaan kita. Kalau kita mendapat makanan yang baik, lalu di usus itu bisa diserap pembuluh darah dan dialirkan ke seluruh tubuh kita dengan baik, kita jadi sehat. Nah, kolostrum membantu supaya usus kita sehat, lalu nutrisi dialirkan ke seluruh tubuh kita, lalu ada growth factor atau faktor pertumbuhan yang bisa membantu memperbaiki sel-sel kita yang rusak itu, termasuk saraf kejepit, bantalan yang rusak tadi, saudara. Kalau posisinya sudah dibenarkan dengan senam atau dengan gerakan berenang dan sebagainya, kembali ke posisi semula, sel-sel yang rusak itu akan dibantu pemulihannya kalau kita minum kolostrum. Ada 3 bentuk, kita bisa pilih bentuk susu, bentuk tablet isap, atau bentuk kapsul. 3-tiganya fungsinya sama. Kita tinggal pilih mana yang sesuai selera kita. Nah, satu produk lagi yang bisa membantu gangguan saraf kejepit itu namanya multivitamin mineral RDA, saudara. RDA ini mengandung 25 vitamin lengkap dan mineral yang esensial, yang sangat penting, yang kadang sulit didapat dari makanan sehari-hari. Padahal itu fungsinya sangat penting untuk menyehatkan kita. Nah, dengan minum RDA yang menyuplai 25 kebutuhan vitamin mineral kita, itu bisa membantu kita meningkatkan energi, vitalitas, dan konsentrasi yang tinggi, saudara. Jadi dengan minum RDA, energi kita prima, dan sepanjang hari itu kita bisa bekerja dengan penuh energi, konsentrasi tinggi. Jadi bagi mahasiswa dan anak-anak sekolah, RDA ini juga bisa membantu mereka untuk konsentrasi dan meningkatkan kecerdasan. Sehingga seringkali ini disebut pil pintar, saudara. Atau diplesetkan, itu rubah nilai D jadi A. Rubah nilai D jadi A. Kenapa bisa? Karena dengan mencukupi seluruh kebutuhan vitamin dan mineral, maka konsentrasi kita ditingkatkan. Bisa bekerja atau belajar dengan lebih konsentrasi tinggi, saudara.
Lalu dengan seluruh kebutuhan gizi tercukupi, itu bisa membantu awet muda dari dalam maupun dari luar. Maksudnya dari dalam organ-organ tubuh. Karena tercukupi gizinya, sel-sel dan organ tubuh jadi bekerja dengan lebih sempurna, metabolisme tubuh lebih sempurna, kerja sel-sel dan organ tubuh sempurna, dan kulit jadi kencang. Sehingga menjadi lebih awet muda. Ini teman sempurna untuk kegiatan rutin Anda yang sibuk. Nah, kalau kita mau hasilnya prima, minum 2 tablet 2 kali sehari. 2 pagi, 2 sore. Tapi kalau kita mau cukup sekali saja 2 tablet pagi, itu cukup, saudara. Nanti saudara bisa bekerja dengan baik, konsentrasi tinggi, tenaganya prima, dan bisa tidur dengan pulas. Ada teman-teman saya nggak bisa tidur pulas, setelah saya beri RDA ini, saudara, dia bisa tidur dengan pulas. Ketika kita tidur pulas, kita bangun dengan tubuh yang lebih segar, saudara, lebih prima. Nah, kalau saudara kelebihan berat badan, sehingga membebani tulang-tulang atau saraf pada tulang belakang saudara, itu kita punya program diet, produk untuk membantu penurunan berat badan yang dinamakan SD2, fiber, dan karbal. Ini bisa membantu mencukupi seluruh kebutuhan gizi dan membantu penurunan berat. Seminggu itu bisa turun 1,5 sampai 3 kilo. Ada program dietnya, nanti secara khusus akan saya jelaskan pada waktu presentasi penurunan berat badan. Tetapi ini secara singkat, ada produk untuk membantu menurunkan berat badan 1,5 kilo sampai 3 kilo 1 minggu, makan tetap 3 kali, cuma menunya diatur, saudara. Tingkatkan kebutuhan vitamin mineral lewat sayur-sayuran dan buah-buah tertentu. Tingkatkan protein seperti tahu, tempe, kacang-kacangan, kemudian ikan, daging, ya saudara, ayam, itu kita perbanyak. Lalu kita minum produk ini 4 kali sehari tiap 4 jam. Itu akan membuat kita kenyang, dan seluruh kebutuhan gizi tercukupi dengan baik. Dan kalau kita mengurangi lemak dan karbohidrat, maka lemak dalam tubuh kita akan dibakar menjadi sumber energi dan berat badan akan turun dengan sendirinya. 1,5 sampai 3 kilo 1 minggu. Nah, kadang-kadang dalam hidup kita mengalami sesuatu yang tidak sesuai dengan harapan, dan itu seringkali membuat kita kecewa dan frustasi. Orang-orang yang mengalami sakit penyakit, termasuk saraf kejepit, kadang-kadang juga mereka mengeluh, kemudian menggerutu, atau kemudian putus asa. Kenapa dia nggak bisa menggerakkan tubuhnya dengan baik, lalu orang-orang di sekitarnya dimarah-marahi, saudara. Menjadi pelampiasan rasa frustasinya. Tetapi sebenarnya ketika menghadapi hal yang sulit, kita bisa memilih apakah kita menyerah atau menolak untuk menyerah. Seperti orang di depan kita yang sangat terkenal di dunia, dia namanya Nick Vujicic, yang dikatakan the man without limbs. Jadi orang yang tidak punya kaki dan tangan. Dia lahir tanpa kaki dan tangan. Tapi ketika dia menemukan rahasianya, ketika dia menemukan Tuhan, dan kemudian dia mulai merasa Tuhan membuat hidupnya berarti. Meskipun dia nggak punya tangan, nggak punya kaki, tapi dia bisa memberi sumbangan bagi masyarakat. Sejak saat itu, dia mulai berubah
menjadi percaya diri dan menghibur orang lain, memberikan motivasi kepada orang banyak, mahasiswa, pelajar, dan orang-orang di seluruh dunia, dan dia menjadi limitless. Seorang yang tidak terbatas. Awalnya dia bertanya-tanya kenapa lahir cacat, pernah coba bunuh diri karena sering dibully temannya. Tapi ketika dia menyadari tujuan hidupnya, dia bisa mengatasi keterbatasannya dan limitless. Dan inilah Nick Vujicic, saudara.